mulai. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, pada hari ini saya ingin menyampaikan mengenai berita keselamatan maritim atau Maritime Safety Information. Di dalam GMDSS ini ada tiga berita keselamatan maritim yang bisa diterima oleh kapal-kapal, yaitu melalui Navtex, melalui EGC, dan melalui High Frequency Telex. Jadi ada tiga. Tapi mengenai EGC kemarin sudah kita bahas ya, ya itu seperti Navtex melalui layanan eh, satelit. Kemudian high frequency telex ini sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi telex ini sudah tidak ada lagi. Kalau dulu pertama ada GMDSS itu ada high frequency telex. High frequency telex ini layanannya adalah FEC atau Forward Error Correction. Mungkin nanti kalau masih ada pelajaran telex of radio atau radio telex, mungkin bisa bisa ditangkap seperti itu. Jadi untuk high frequency telex ini biasanya digunakan di si area A4. Nah, jadi tidak digunakan di si area yang lain. Oke, yang kan kita bahas sekarang hanya Navtex saja, di mana Navtex ini nanti juga akan diganti dengan Navdat. Navtex itu singkatan dari Navigation Telex, tapi kita sudah biasa dengan Navtex. Nah, nanti akan diganti dengan Navdat. Navtex ini frekuensi internasionalnya 518, jadi kalau frekuensi 518 kHz ini pakainya adalah terestrial ya, terestrial. Pakainya bahasa Inggris. Jadi kalau kalau pakai bahasa nasional itu frekuensinya 490 kHz. Jadi kalau 490 Hz ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, ya, bahasa nasional biasanya ya, bahasa nasional. Bahasa Jepang misalnya ya. Tapi kalau pakai bahasa internasional atau bahasa Inggris itu frekuensinya adalah 518 kHz. Kelas of emission-nya F1B sama dengan DSC. Ya, sama dengan DFC, eh, sama dengan radio telex sama ya F1B. Jadi dikirimkan berupa tulisan huruf dan angka dan diterima dalam bentuk huruf dan angka. Jangkauan maksimumnya adalah 400 mil. Bisa mencapai 400 mil ini. Ya. Karena di antara stasiun-stasiun pemancar itu berdekatan, maka setiap nav area itu ada koordinatornya. Koordinatornya. Nah, tugas koordinator antara lain adalah pembagian waktu pancaran. Jadi tugas daripada koordinator itu eh, menetapkan stasiun ini jam berapa, stasiun ini jam berapa. Jadi sehingga tidak bertumbukan dengan stasiun-stasiun lain yang berdekatan, termasuk koordinasi antar nav area. Misalnya Navaria 11 itu Indonesia, Indonesia itu masuknya Navaria 11 itu berdekatan dengan Navaria 12. Nah, di Navaria 12 itu ada stasiun yang berdekatan dengan stasiun di Navaria 11. Itu tugasnya koordinator mengkoordinasikan antara eh, yang stasiun di Navaria A11 dengan Navaria 12 ya, jadi supaya tidak tumbukan. Jadi tidak tumbukan, tidak bersamaan ini tidak hanya untuk satu Navaria saja tapi untuk antar Navaria juga. Ya. Oke.
Kemudian yang kedua, supaya tidak ada kerancuan juga pembatasan tenaga pancaran. Jadi kalau ada dua stasiun yang berdekatan, itu tugas daripada koordinator adalah membatasi eh, tenaga pancaran dari stasiun pemancar tadi. Jadi misalnya Jakarta Radio berdekatan dengan Singapura Radio, maka tugasnya koordinator di Indonesia itu adalah Jepang. Koordinator itu menetapkan bahwa Singapura Radio maksimum eh, maksimum tenaga pancarannya sekian. Jakarta Radio sekian, itu adalah koordinator yang menetapkan. Di dalam sistem Navtex ini ada 21 navarea sekarang. Sekarang ini sudah ada 21 area. Nah, dulu awalnya Navtex ini hanya ada 16 navarea. Maka dari itu nanti kalau misalnya ujian ada soal yang menanyakan berapa navarea kok tidak ada angka 21, pilih yang angka 16, mungkin soal lama itu. Kalau soal lama itu 16 navarea. Tapi kalau sudah ada 21 navarea berarti sudah soal baru. Karena ini sudah mulai tahun 2014. Ada navarea 21 itu sudah mulai 2014. Jadi kalau nanti masih ada soal yang mengatakan apa namanya navaria itu ada 16, itu berarti soal lama. Jadi kalau tidak ada angka 21, pilih angka 16 tadi. Kalau ada angka 21, pilih angka 21 berarti soalnya sudah diperbarui. Nah, Indonesia ini masuk ke navarea 11, di mana koordinatornya adalah Tokyo Radio dari Jepang. Setahu saya selain tugasnya koordinator adalah pembagian waktu pancaran dan pembatasan tenaga pancaran dari stasiun pemancar, tugas daripada koordinator adalah juga menerima masukan-masukan dari dari stasiun yang di bawah navareanya, ya di bawah tanggung jawabnya, untuk nanti dilaporkan ke AIMO. Jadi nanti di AIMO koordinator ini akan melaporkan bahwa saya delegasi dari Jepang eh, sebagai koordinator Navarea 11 mau melaporkan begitu. Jadi dilaporkan bahwa di Navarea 11 ini ada berapa stasiun, ya. Dan misalnya tidak ada masalah apa berarti semua stasiun di Navarea 11 bekerja sebagaimana mestinya, misalnya begitu. Atau dia akan melaporkan ada salah satu stasiun yang mungkin lagi tidak bagus gitu, ada kerusakan, dilaporkan oleh koordinator tersebut. Jadi tugasnya koordinator itu adalah juga melaporkan kondisi layanan Navtex di semua stasiun di wilayah nav areanya. Biasanya di AIMO di sidang MSC atau Maritime Safety Committee biasanya. Nah, ini tadi diantaranya ada message ABDL tidak dapat ditolak. Ini maksudnya begini. Jadi Navtex itu eh, inisial stasiunnya itu juga ABCD. Nah, ABCD. Misalnya ini saya ambil contoh Indonesia. Ini contohnya, Indonesia itu Navarea 11. Navarea 11 ini eh, Indonesia memiliki 4 stasiun. Indonesia memiliki 4 stasiun, di mana stasiun pertama adalah Jayapura, Ambon, Makassar, dan Jakarta. Jadi ini stasiun pemancar dari Indonesia. Nah, Jayapura itu inisialnya A, ya inisialnya A. Kemudian Ambon inisialnya B, Bravo. Kemudian Makassar inisialnya D, Delta. Kemudian Jakarta Radio itu inisialnya E. Ini adalah inisial untuk stasiun, ya untuk stasiun. Untuk Singapura itu C, ini contohnya Singapura Radio, ini C, Charlie. Jadi eh, setiap stasiun ada inisialnya A, B, C sampai Z. Ya, A, B, C. Nanti di nav area lain juga gitu dari A sampai Z.
Jadi E ini tidak hanya Jakarta Radio. Jakarta Radio itu kalau di nav area 11, kalau di nav area 12 beda lagi, bukan Jakarta Radio. Jadi setiap nav area itu ada inisialnya A sampai Z. Jadi kalau nanti kalian berada di kapal kok di posisinya di Navaria 12, berarti A itu bukan bukan Jayapura Radio, dan B bukan Ambon Radio, D juga bukan Makassar Radio. Jadi stasiun lain tentunya. Nah, di dalam di kapal biasanya ada catatannya itu. Untuk Navaria 12 itu A itu apa, B apa, C apa, D apa, nah seperti itu. Demikian juga message-nya. Message-nya juga message-nya juga dari A sampai Z. Message-nya juga dari A sampai Z. Jadi meteorological warning sini A. Meteorological warning ini B. Ice reports C. Search and rescue related information and acts of piracy warning ini Delta D. Meteorological forecast ini E. Pilot service messages F dan seterusnya. Nah, message-nya ini semuanya ini apa namanya ada inisialnya juga. Jadi kalau A itu navigational warning, kalau B itu meteorological warning. Nah, ada tadi di sini saya tuliskan ada huruf-huruf yang tidak bisa ditolak, message yang tidak ditolak yaitu A, B, D, L. Ini tidak bisa ditolak. Jadi A, B, D, L, A, B, D, dan L ini tidak bisa ditolak. Artinya apa? Message ABDL ini selalu diterima oleh Navtex, selalu. Walaupun sudah dihapus misalnya dihapus, maka dia masih tetap menerima. Artinya itu tidak bisa ditolak, itu maksudnya. Jadi walaupun dihapus di pesawatnya, dihapus, huruf ABDL ini tetap muncul terus. Kalau ada berita navigational warning, masuk. Ada meteorological warning, masuk. Ada search and rescue related information and act of piracy, ini tetap masuk. Ada other navigation warning, ini tetap masuk. Jadi walaupun dihapus hurufnya, ini tetap masuk. Itu maksudnya yang tidak bisa ditolak. Tetapi kalau ice report, meteorological forecast ini, C, huruf E, huruf C, huruf E, huruf F ini bisa dihapus. Kalau misalnya huruf F saya hapus, maka kalau ada berita tentang pilot services ini, dia tidak bisa menerima. Artinya ini bisa ditolak. Saya tidak menginginkan ice report, orang saya berlayar di Katulistiwa, ya misalnya berlayar di Indonesia, saya tidak kepingin ice report, ya maka ini kita hapus, itu bisa, ya bisa dihapus. Misalnya saya tidak menginginkan berita tentang satnav misalnya, maka ini saya hapus, itu bisa dihapus. Tetapi untuk A, B, D, L walaupun dihapus nanti tetap bisa menerima navtexnya. Itu maksudnya. Jadi ada berita-berita yang tidak bisa ditolak yaitu A, B, D, L. A itu navigational warning, B itu meteorological warning, D itu search and rescue related information and act of piracy warning, kemudian L adalah other navigational warnings, ya, additional to subject code E. Jadi sebagai tambahan daripada A, ya, sebagai tambahan dari navigational warning ini. Nah, itu tidak bisa ditolak. Kalau stasiunnya Indonesia ABDE, ya ABDE itu A itu Jayapura, B itu Ambon, D itu Makassar, E itu Jakarta. Nah, ini adalah peta Navarea. Peta Navarea 1 sampai Navarea 21. Ini area Navarea 21. Nah, Navarea 1 mana
Inggris. Ya ini Navarea 1 ini. Ini Navarea 1 sampai Navarea 21. Dulu Navarea 21 eh, 20 19, 18, 17 ini nggak ada semua dulu. Pertama ada GMDSS. Dulu hanya sampai Navarea 16 saja ini. Hanya sampai ini saja dulu. Nah setelah itu kemudian ada Navarea baru. Navarea 17, 18, 19, 20, dan 21. Nah ini peta Navarea. Indonesia masuk di Navarea 11. Koordinatornya adalah Tokyo Radio Jepang. Nah, koordinator ini sebagai koordinator. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa Indonesia mempunyai 4 stasiun, yaitu Jayapura, Ambon, Makassar, dan Jakarta. Jayapura A, Makassar B, Jakarta, Ambon B, Makassar D, Jakarta Radio E. Ini adalah stasiun pemancar di Indonesia. Belum ada cukup banyak Indonesia apa namanya stasiun pemancarnya ada 4. Nah ini cara membaca berita Navtex. Contohnya ini ya contoh berita Navtex. Berita Navtex selalu diawali dengan ZZZZ dan diakhiri dengan NNNN. Ya. Kemudian diikuti GA. G ini adalah stasiun pemancarnya. G ini adalah stasiun pemancarnya. Ini contoh di nav area 1, jadi G ini adalah puller code. G ini adalah puller code. Kalau dari Jakarta Radio berarti ini E, tapi di nav area 11 ya. Misalnya kita menerima berita di nav area 11, kok E berarti Jakarta Radio. Kalau OB berarti Ambon Radio. A berarti Jayapura Radio. Jadi biasanya huruf pertama setelah ZZZZ ini adalah stasiun pemancar. Kemudian diikuti dengan jenis berita. Jadi A ini adalah jenis berita. Jenis beritanya adalah A. A berarti navigational warning. Kalau B berarti meteorological warning. Kalau D berarti SAR information. Ya, jadi ini A ini adalah berarti navigational warning. 20 ini adalah nomor seri pemancarannya. Nomor seri pemancaran. Nah ini contohnya WZ 1202. WZ ini adalah local time, ya local time 1202. Kalau UTC berarti nanti tulisannya UTC sini. Kalau WZ ini adalah local time. Orkney Islands, Lother Rock, Recon 5844N 0249 West, ya. Temporarily off air. Ini mengabarkan ya beritanya berita navigasi ya navigational warning mengatakan bahwa ada rakon di Lother Rock ini posisinya lintang dan bujur ini sementara tidak bekerja. Nah, jadi ini jelas bahwa ini navigational warning ya Lother Rock rakon temporarily off air. Ini berita navigasi sehingga kapal-kapal yang lain, kapal-kapal yang melewati di situ dia tidak mengandalkan rakon lagi karena rakonnya sedang tidak bekerja gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak tahu semua rakon. Ada rakon, ada ramak. Ya, rakon itu adalah beacon, radar beacon. Ya, rakon itu radar beacon. Ramak adalah radar mak. Bedanya kalau rakon itu tampilannya di radar, dia bisa mengetahui jaraknya, ya. Jadi bisa mengetahui arah dan jaraknya kalau rakon. Tapi kalau ramak itu hanya mengetahui arahnya saja, tidak mengetahui jaraknya. Rakon biasanya tampilannya huruf, misalnya huruf W atau huruf H misalnya. Jadi apa namanya huruf berupa huruf biasanya. Huruf dalam kode Morse ya. Ya, misalnya A itu titik strip gitu ya. Jadi seperti itu. P misalnya titik strip strip titik begitu. Jadi seperti itu apa namanya tampilannya. Kalau Ramark itu tampilannya
strip aja. Jadi kalau 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 rakon itu misalnya rakon itu tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini rakon. Ini P, huruf P. Tapi kalau ramak itu biasanya hanya garis-garis kecil saja. Nah, dia hanya tahu arahnya berapa. Ini kalau kalau rakon, ramak. Nah, yang di sini rakon berarti yang seperti ini. Kita juga tahu jaraknya karena misalnya rakonnya di sini, ya, rakonnya di sini kita bisa mengukur jaraknya. Kalau ramak tidak bisa, dia hanya tahu arahnya saja. Nah, tampilan seperti ini di ramak tidak tahu ramaknya itu di mana, ya. Apa namanya, beaconnya itu letaknya di mana kita nggak tahu, tetapi yang pasti arahnya ini, ya. Ini adalah ramak. Ya, mudah-mudahan semua sudah belajar radar sehingga tahu rakon dan ramak. Tapi kalau tidak tahu ya cari informasi sendiri. Ya, ini rakon ini gambarnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini rakon P namanya, karena ini huruf P. Oke, itu adalah cara membaca navtex. Nah, ini contoh yang lain. Contoh yang lain, sekali lagi, navtex selalu diawali dengan CCCC, diakhiri dengan NNNN. Nah, ini PB, berarti stasiun pemancarannya adalah P ini. Ini stasiun pemancarannya. Tergantung di si area berapa, ya, di area berapa. Jadi kita harus melihat di daftarnya eh, P ini untuk nav area berapa itu eh, stasiun apa. Jadi berbeda-beda. Kalau kita di perairan Indonesia di Laut Cina Selatan pasti di Navaria 11. Nah, Navaria 11 itu huruf P itu apa? Coba mungkin ada di sini tadi mungkin ada. Tapi itu bukan Navaria 11 ya. Itu bukan Navaria 11. Huruf P. Iya, iya. Ya, Mbak. Oh, kebetulan nggak ada di sini huruf P. Kebetulan huruf P nggak ada di sini. Nggak ada. Tapi yang pasti itu tadi bukan bukan Navaria 11 ya. Ini bukan Navaria 11. Karena ini ada Netherlands Coast Guard. Jadi Netherlands Coast Guard itu berarti mungkin Navaria 2 atau Navaria 3 ini. Ya. Nah, P itu apa itu kita nggak tahu ya karena kita harus melihat di dalam daftarnya. Dalam daftarnya kita lihat. Oke, kemudian nah ini 2040 UTC. Ini berarti time-nya adalah UTC 2040 UTC. Berarti ini bukan lokal time, bukan lokal time. Nah, ini beritanya Netherlands Coast Guard iya belum. 68 ini nomor serinya ya, sorry, 68. Jadi P ini adalah stasiun pemancarnya, B ini adalah beritanya. Beritanya tadi kita sudah lihat bahwa B itu adalah meteorological warning. Jadi ini adalah meteorological warning. 68 ini adalah nomor serinya. 68 nomor serinya. Jam 20.40 UTC. Netherlands Coast Guard. Gale warning NR55280630OZ Oktober Dover Thames South 8 other districts no warning. Jadi ini beritanya NNNN penutup. Nah, itulah mengenai Navtex semuanya.
Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Maaf, sebentar. Maaf ada gangguan tadi. Ya, baik kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan rambu-rambu radio kedaruratan atau emergency radio beacon. Ya, untuk di kapal untuk rambu radio kedaruratan atau emergency radio beacon ini namanya EPIB atau singkatan dari Emergency Position Indicating Radio Beacon. Kalau di pesawat ada yang namanya ILT, Emergency Locating Transponder kalau di pesawat udara. Di Amerika kalau truk-truk yang keluar kota itu biasanya juga mempunyai ILT, ya, Emergency Locating Transponder. Itu fungsinya sama dengan EPIB ini. EPIB itu di dalam GMDSS namanya secondary alerting. Mengapa secondary alerting? Karena EPIB ini dia digunakan kalau kita tidak sempat meminta pertolongan melalui DSC atau melalui Inmarsat atau tidak bisa minta pertolongan melalui teleponi misalnya Mede-Mede kita tidak sempat, maka ini sebagai secondary alerting. Biasanya digunakan pada waktu kapal tenggelam biasanya. Jadi pada waktu cara kerjanya umumnya begini. Jadi pada waktu kapal tenggelam, eh, IPOB ini akan keluar sendiri dari rangkanya, kemudian muncul di permukaan laut, kemudian dia memancarkan sinyal. Jadi menunggu kapal tenggelam dulu. Jadi kapal tenggelam baru dia keluar sendiri dari dalam air, ya kemudian memancarkan. Ya. Bagaimana cara kerjanya ini yaitu pada waktu kapal tenggelam karena tekanan air dia lepas sendiri dari ikatannya kemudian muncul ke permukaan air karena dia kena air dan terbalik maka dia bisa memancar. Karena di EPIB itu ada yang namanya seawater contact dan quicksilver contact. Ya. Seawater contact ini kalau kena air. Quicksilver contact ini kalau dia terbalik. Jadi kalau terbalik kena air maka dia bisa memancarkan sinyal sendiri. IPOB yang diakui IMO ada 4 yaitu Kospasarsat IPOB,
atau dulu sering disebut float free EPOB. Float free ini maksudnya adalah dia bisa keluar sendiri, ya, bisa lepas sendiri dari ikatannya dan kemudian terapung. Namanya float free. Kos pasar saat EPOB ini frekuensinya 121,5 dan 406. Nah, 121,5 MHz ini punyanya Kospas, sedangkan 406 ini punyanya Sarsat. Kospas ini dari Rusia, Sarsat ini dari Amerika. Kemudian Inmarsat L-band EPOB ini bekerja pada frekuensi 1,6 GHz, sama dengan frekuensinya Inmarsat. Ya, Inmarsat. Kemudian manual EPOB frekuensi 121,5 MHz. Nah, yang terakhir adalah DSC EPOB channel 70. Ini frekuensinya 156,525 MHz. Ketiga EPOB ini memakai satelit, sedangkan DSC EPOB tidak memakai satelit. DSC EPOB itu seperti DSC VHF, sama ya, seperti itu, tetapi berupa EPOB, bukan berupa pesawat, berupa pesawat radio, tetapi berupa EPOB seperti ini. Ya, seperti ini. Tetapi frekuensinya 156,525. Jadi kalau ini juga sekarang sudah float free. Ini semua sekarang sudah float free semua. Ya, walaupun manual EPOB ini sudah nggak ada. Jadi EPOB frekuensi 121,5 ini juga sekarang float free semua. Sudah float free semua. Inmarsat juga float free, sudah float free semua. Termasuk DSC EPOB ini sudah float free, berarti kapal tenggelam dia bisa keluar sendiri dari rangkanya dan kemudian memancar. Ya, memancar. Maka disebutkan dia secondary alerting karena menunggu kapal tenggelam dulu. Kalau kapal tidak sempat mede-mede, tidak sempat mengirimkan distress, maka EPOB inilah yang memberitahukan kalau kapal dalam keadaan mara bahaya atau tenggelam. Cara aktivasi daripada EPOB ada 3, yaitu manual, otomatis, dan pengendali jarak jauh. Tetapi sekarang ini yang dikembangkan banyak yang otomatis ini, yang float free ini. Sepertinya kalau manual dan pengendali jarak jauh ini sudah tidak ada ini. Ya. Kemudian perawatannya bagaimana? Ya, perawatannya jangan sampai, ya ini terutama untuk teman-teman yang ada di kapal ini, ya di kapal, jangan sampai EPOB itu diikat lagi, diberi gembok dan sebagainya. Mengapa? Karena nanti dia kalau digembok dan diikat lagi, pada waktu kapal tenggelam dia tidak bisa keluar lepas sendiri. Kalau tidak bisa lepas sendiri, maka dia tidak bisa memancarkan sinyal. Ya, ini dulu pernah terjadi di kapal Senopati Nusantara. Jadi dulu pada tahun 2010 itu ada kapal namanya bukan Senopati Nusantara, tapi Teratai Prima. Ya, ada kapal Teratai Prima, barangkali ada yang tahu. Kapal Teratai Prima itu berlayar dari Parepare ke Kendari. Jadi pada waktu itu kapal pas malam Minggu jam 12 malam tenggelam di Selat Makassar. Tidak bisa ditemukan sampai pagi, tidak bisa ditemukan sampai ada nelayan yang menemukan penumpang yang terapung di pada waktu itu muat pisang. Jadi ada penumpang yang terapung-apung di bungkusan pisang begitu, kemudian ditemukan oleh nelayan. Nah, kemudian nelayan melaporkan ke Syah Bandar, akhirnya baru diketahui bahwa kapal Teratai Prima itu tenggelam. Itu sudah jam 10 pagi. Jadi tenggelamnya jam 12 malam, menurut keterangan dari yang diselamatkan itu jam 12 malam, baru ketemu jam 10 pagi. Itu karena EPOB-nya tidak bisa bekerja semua. Kalau EPOB bisa bekerja, mungkin jam 12 malam itu juga bisa ditemukan kapalnya. Paling tidak bisa ditemukan posisinya. Nah, waktu itu dicari, setelah diketahui kemudian dilakukan pencarian, tidak ketemu sama sekali. Yang ketemu hanya beberapa orang yang terapung. Yang masih terapung itu yang ditemukan. Tapi yang lainnya kapalnya di mana juga tidak ditemukan sampai sekarang. Kebetulan pada waktu itu saya sedang tugas di AIMO,
Jadi saya pernah ditugaskan di Inggris di IMO itu 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi dari tahun 2007 sampai 2011, tahun 2010 kejadiannya itu setiap hari saya dipanggil oleh Sekjen IMO ditanya bagaimana penanganan tenggelamnya kapal Teratai Prima tersebut. Tiap hari itu ditanya oleh Sekjen IMO bagaimana kelanjutan pencarian orang-orangnya dan sebagainya. Ya saya laporkan apa adanya. Saya banyak juga mendapat informasi dari Indonesia karena saya menyampaikan ke Indonesia bahwa hal ini menjadi perhatian khusus oleh Sekjen IMO. Ya, saya menyampaikan begitu di Jakarta sehingga saya bisa mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana pemerintah Indonesia menangani itu. Kemudian semua hasil yang saya terima dari informasi dari Indonesia itu saya sampaikan ke Sekjen IMO. Ya, coba kalau misalnya pada waktu itu IBOP-nya bisa menyala atau bisa memancarkan sinyal, kan mungkin bisa ditemukan posisinya atau bisa dilakukan pertolongan pada waktu itu. Ya. Itu salah satu perawatannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kalau IBOP ini kalau terbalik dan kena air dia bisa memancar, ya bisa memancar. Oleh karena itu dijaga jangan sampai kena air, jangan sampai terbalik. Sebenarnya kalau hanya kena air saja tidak apa-apa. Terbalik saja juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terbalik kena air, maka dia bisa memancar. Maka itu yang harus dirawat. Ya. Kemudian juga apa namanya kadaluarsanya, ya kadaluarsanya baterainya itu harus sebelum kadaluarsa baterai harus diganti. Nah, pihak kapal tidak bisa dilakukan penggantian baterai di atas kapal tidak bisa. Jadi IBOP ini harus dibawa ke darat diganti yang baru. Nah, diganti yang baru dengan sertifikat yang baru karena semua alat-alat komunikasi yang di kapal itu semuanya ada sertifikatnya. Jadi tidak hanya alatnya saja, tapi dia setiap alat itu punya sertifikatnya. Jadi sertifikatnya diganti nanti, ya. Nanti sertifikatnya diganti. Perawatan juga adalah jangan sampai kita menggunakan IBOP-nya orang lain karena setiap IBOP itu mempunyai nama sendiri ya, mempunyai MMSI namanya. Jadi setiap IBOP itu memancar maka MMSI-nya yang diterima. Jadi kalau kita memakai IBOP-nya kapal lain nanti yang keluar MMSI-nya kapal lain itu. Dulu pernah ada cerita bahwa ada kapal tenggelam memancar IBOP-nya di Laut Cina Selatan. Ya, tetapi begitu dilacak ternyata kapal yang IBOP-nya menyala itu lagi dry docking di Manila. Jadi itu apa namanya berarti kapal itu memakai IBOP-nya kapal lain, memakai IBOP-nya kapal yang lagi dry dock itu. Jadi setelah dilacak ternyata kapalnya itu lagi dry dock di Manila, padahal tenggelamnya di Laut Cina Selatan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita sehingga tidak dilakukan pertolongan karena menurut data kapal itu lagi dry dock di Manila. Ya, maka tidak bisa dilakukan pertolongan. Dan waktu itu memang benar-benar terjadi kecelakaan itu. Ya, berbeda dengan kalau itu adalah apa namanya sinyal palsu atau istilahnya pancaran distress palsu. Nanti di akhir pertemuan kita akan saya jelaskan bahwa biasanya IBOP, DSC dan Inmarsat C itu bisa memancarkan distress palsu. Artinya kapal tidak dalam keadaan berbahaya, tetapi dia apa namanya memancarkan itu bisa terjadi. Oke, itu adalah apa namanya perawatannya. Kemudian sesuai dengan ketentuan SOLAS, maka baterai IBOP itu kalau sudah menyala harus bisa bertahan sampai 48 jam. Jadi setelah memancar itu dia bisa 48 jam.
harus tahan minimal 48 jam. Itu ketentuan dari SOLAS. Nah, ini adalah EPUB dari berbagai merek. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang seperti HP jadul, ya, ada seperti ini, ya, jerigen, macam-macam bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya seperti aki, seperti ini, macam-macam bentuknya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa EPUB itu adalah jenisnya apakah Kospasarsat, Inmarsat, atau manual EPUB, atau DSE EPUB. Cara mengetahuinya adalah di setiap bodi daripada EPUB itu pasti ada frekuensinya. Kalau frekuensinya 406 dan 121,5 itu berarti Kospasarsat. Kadang-kadang ditulis besar di sini Kospasarsat begitu kadang-kadang. Tetapi banyak yang tidak seperti kecil ini kan nggak mungkin menulis Kospasarsat, itu kan tidak mungkin. Ya, yang pasti setiap peralatan radio itu pasti ditunjukkan atau disebutkan frekuensinya. Jadi kalau di sana ditulis misalnya frekuensinya 156,525 MHz, oh itu berarti apa namanya DSC EPUB. Kalau 406, oh berarti SARSAT ini. Oh kok 1,6 GHz berarti itu adalah Inmarsat EPUB. Jadi kita bisa mengetahui jenisnya ini apa itu dari frekuensinya. Ya, dari frekuensinya yang ditulis di bodinya itu. Setiap pelaut harus tahu ya, termasuk setiap orang yang memeriksa EPUB di kapal harus tahu itu. Ya, EPUB-nya jenis apa itu harus tahu. Mengapa? Karena bisa-bisa salah pasang istilahnya. Jadi misalnya kapal itu berlayar di si area A1, A2, dan A3. Mereka menggunakan DSC EPUB yang nggak bisa karena DSC EPUB itu hanya di si area A1 saja. Di si area 1. Misalnya kapal berlayar sampai kutub, dia menggunakan Inmarsat EPUB yang nggak bisa karena Inmarsat EPUB itu hanya si area A1, A2, dan A3 saja. Si area 4 nggak bisa kalau Inmarsat EPUB. Karena EPUB itu jangkauannya hanya sampai lintang 76 derajat saja. Baik utara maupun selatan itu hanya sampai lintang 76 derajat. Makanya kalau kapal di kutub harus menggunakan yang lainnya, misalnya Kospasarsat misalnya. Nah, kalau Kospasarsat bisa. Ya. Jadi setiap laut harus tahu EPUB-nya EPUB yang mana, sehingga kita nanti tahu, oh nanti yang menerima siapa. Kalau kalian berlayar di si area A1, A2, tidak boleh menggunakan DSC EPUB, karena DSC EPUB itu hanya si area A1 saja. Atau kalau Kospasarsat bisa semua si area. Ya, makanya yang banyak laku itu di pasaran itu Kospasarsat itu. Inmarsat Elben EPUB juga enggak begitu laku. Apalagi sekarang sudah ada iridium, sudah ada BDMSS, maka Inmarsat itu sudah ketinggalan zaman. Ya. Nah, eh, ini adalah perjalanan informasi atau routing daripada sinyal EPUB. Yang di atas ini adalah Kospasarsat EPUB, yang di bawah ini adalah Inmarsat EPUB. Jadi misalnya kapal terbakar tenggelam, misalnya kemudian EPUB-nya memancar, maka pancaran daripada EPUB ini akan diterima oleh satelit. Satelitnya apa? Ya satelit Kospasarsat. Satelitnya harusnya dua, yang satu Kospas, yang satu Sarsat. Tetapi saya hanya gambar satu, jadi sebenarnya satelitnya dua ini harusnya. Harusnya satelitnya dua. Jadi yang satu Kospas, yang satu Sarsat. Nah, setelah diterima oleh satelit, maka akan diteruskan ke LUT. Akan diteruskan ke LUT. LUT itu adalah Local User Terminal. Apa yang diterima LUT? Yaitu MMSI, posisi lintang dan bujur, tanggal dan jam pemancaran. Ini yang diterima oleh LUT. Kemudian LUT mengkonversikan
MMSI ini menjadi nama kapal, kemudian pemilik kapal dan sebagainya. Kemudian informasi ini diteruskan ke MCC, Mission Control Center. Mission Control Center ini meneruskan beritanya ke RCC yang terdekat dengan dengan kapal yang terjadi lokasi kapal yang terjadi kecelakaan tadi. Kemudian RCC mengerahkan pasukan SAR. Ya, ini SAR Force ini bisa kapal, bisa pesawat terbang, bisa helikopter, bisa apa saja, bisa kapal ikan, ya bisa apa saja yang melakukan pertolongan itu namanya SAR Force. Jadi begitulah perjalanan informasi adanya IBEP yang memancarkan sinyal. Jadi IBEP memancar diterima oleh satelit diteruskan ke local user terminal, yang diterima adalah MMSI, position, tanggal dan jam, kemudian diteruskan ke MCC meneruskan ke RCC kemudian mengerahkan SAR Force ini. Itu kalau Kospassat IBEP. Kalau Inmarsat IBEP beda lagi. Jadi IBEP yang memancar akan diterima oleh satelitnya Inmarsat. Bisa AORE, bisa IOR, bisa POR, bisa AORW. Tergantung di mana IBEP ini memancar. Kalau IBEP ini memancar di daerahnya AORE, ya AORE yang menerima sinyalnya. Kemudian satelit ini meneruskan ke NCS dan CES. Tetapi yang biasanya yang lebih cepat tuh ke NCS ini, Network Coordinating Station. Kemudian diteruskan ke MCC. Apa yang diterima oleh NCS dan CES ini adalah IMN, position, tanggal, dan jam. Jadi bukan MMSI tapi IMN, Inmarsat Mobile Number. Karena kapal yang mempunyai IBEP Inmarsat ini dia pasti mempunyai IMN. Itu pasti mempunyai IMN. Kemudian setelah itu diteruskan ke MCC diteruskan ke RCC yang terdekat, kemudian RCC mengerahkan SAR Force, ya, mengerahkan kapal-kapal, pesawat terbang dan sebagainya. Nah, ini adalah perjalanan informasi dari Inmarsat IBEP. Kalau DSC IBEP bagaimana? Kalau DSC IBEP tidak seperti ini. DSC IBEP begitu memancar langsung semua kapal di radius 30 mil itu bisa mendengar semuanya. Jadi yang mendengar bukan hanya stasiun radio pantai, tetapi semua kapal yang ada di radius 30 mil itu bisa menerima berita dari DSC IBEP tadi itu. Karena DSC IBEP itu bekerja 156,525 itu semua kapal yang standby di DSC VHF, ya, DSC 156,52 MHz itu bisa menerima panggilan distress itu semua. Nah, ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa Kospas Sarsat, ya Kospas Sarsat tadi saya katakan bahwa Kospas itu dari Rusia, Sarsat itu dari Amerika. Apa bedanya Kospas dengan Sarsat, ya? Apa bedanya frekuensi 121,5 dengan frekuensi 406? Kalau frekuensi 121,5 begitu ada IBEP yang memancarkan ke satelit sini langsung diteruskan ke bumi. Tidak peduli apakah ada LUT atau tidak. Mengapa? Karena frekuensi 121,5 ini tidak bisa menyimpan, ya tidak bisa menyimpan message-nya. Jadi begitu menerima langsung diteruskan ke bumi. Tidak peduli bahwa pada waktu itu tidak ada LUT. Itu 121,5. Sedangkan 406 ini dia kalau tidak ada LUT seperti ini kasusnya, maka dia akan disimpan dulu, ya disimpan dulu. Misalnya ini jam 10 misalnya, kemudian karena ini polar orbital ya, dia akan bergerak ke sini. Nah, setelah dia di T1 ini maka dia sudah ada LUT baru diteruskan ke LUT. Gitu. Jadi dia bisa menyimpan. 406 ini bisa menyimpan, jadi disimpan dulu setelah
ada LUT baru diteruskan ke bumi. Itu adalah 406. Itu bedanya 406 dengan 121,5. Kalau 121,5 itu istilahnya homing. Ya, jadi kalau ada LUT ya bisa, kalau tidak ada LUT ya hilang dia ya sinyalnya. Tetapi kalau 406 ini kalau tidak ada LUT dia simpan dulu, menunggu sampai ada LUT baru dia teruskan. Itu bedanya. Oke, itu adalah apa namanya IPEP. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Untuk kali ini saya hanya menjelaskan sampai itu saja dulu. Untuk SAT dan yang lain akan saya sampaikan besok, ya. Besok jadwal besok akan saya sampaikan karena sudah terlalu banyak. Hari ini sudah ada Navtex dan IPOP, jadi sudah terlalu banyak. Nanti kalau saya berikan lagi nanti tambah tambah pusing nanti bapak-bapak, ya. Oke, saya berikan hanya sampai di sini dulu. Besok akan saya lanjutkan dengan SAT atau Search and Rescue Transponder. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.